Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di hari ini kembali kita dapat bersilaturahim melalui Zoom untuk bersama-sama kembali kita membahas syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang rutin kita lakukan di 2 pekan sekali di hari Selasa, dan alhamdulillah hari ini kita dapat mengistiqomahkan amal yang biasa kita lakukan walaupun saat ini mungkin sinyalnya mungkin kurang begitu bagus. Mohon maaf karena memang saat ini saya berada di Madinah Al Munawwarah, dan saat ini jam 8 atau jam 9, setengah 9 lewat sedikit. Dan yang rutin biasa kita lakukan di pagi hari, tapi kita rubah menjadi jam 12. Karena jam Madinah, kalau jam 8 di sana kita jam 4. Jam 4 subuh. Jadi saya minta kepada Ustaz sedikit dan juga uh, Yudi untuk merubah jamnya jadi jam 12. Jadi mohon maaf, yang biasa pagi jadi siang hari. Tapi insya Allah ini merupakan salah satu usaha kita untuk kita beristiqomah di dalam mempelajari syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata para ulama, istiqomah itu adalah ibadah tersendiri. Jadi ketika kita ibadah tanpa istiqomah berpahala. Tapi kalau ibadah istiqomah berarti ibadahnya 2 kali, yaitu pahala ibadah itu sendiri dan pahala istiqomah. Insya Allah Allah berikan kepada kita 2 pahala, yaitu pahala mempelajari syariat dan juga pahala keistiqomahan kita. Amin ya rabbal alamin. Memang saat ini kita sudah memasuki di penghujung bulan Dzulqa'dah, sekitar 27 Dzulqa'dah. Berarti sebentar lagi atau beberapa hari ke depan kita memasuki bulan Dzulhijjah. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, materi kita membahas tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, "Ma min ayyamin al amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." yakni ayyamun atau ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'. Ini merupakan hadis sahih diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 68 Hijriah di kota Taif ini. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Ma min ayyam, tidak ada hari-hari. Al-amalus saleh, amal saleh fiha di hari-hari itu ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini." Maksudnya apa? Ayyamul asyr, yaitu hari 10 yang pertama. Jadi kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang kalau orang melakukan amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari-hari 10 pertama itu. Lalu sahabat bertanya, qalu walal jihadu ya Rasulullah. Ya Rasul, walaupun orang yang berjihad itu fisabilillah, misalkan ada orang yang berjihad fisabilillah, apa kalah juga dengan orang yang sekedar beramal soleh di bulan-bulan itu, yaitu 10 hari pertama bulan yang disebutkan tadi, nanti maksudnya dalam bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Nabi menjawab, walal jihadu fisabilillah. Walaupun orang itu jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah
dengan dirinya dan modal dari diri sendiri. Falam yarji' min dzalika bisyai', dan dia gugur tidak kembali sedikit pun dari apa yang dibawa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan yang syarat yang sahih. Jadi Nabi bilang tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama ini yang lebih afdal, yang lebih Allah cintai, melebihi dari amal-amal soleh, walaupun jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah, kecuali ada yang lebih afdal dari orang yang beramal soleh di bulan itu. Siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, lalu dia gugur di peperangan itu, maka itu lebih baik. Kalau tidak, maka amal soleh lebih baik walaupun jihad fisabilillah. Nah, para ulama waktu dikatakan ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, maksudnya apa itu? Bulan apa? Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai orang yang beramal soleh di hari-hari tersebut. Maksud hari-hari tersebut ayam itu apa maksudnya? Maka kata para ulama al-ayyam al-ashar, ayyam al-ashar, yaitu 10 hari pertama. Maksudnya adalah di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Itu yang disebut ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan di hari-hari lebih Allah cintai melebihi amalan yang di hari-hari tersebut. Yaitu apa? Ayyamul Usur. Yaitu hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah kita saat ini masih berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kalau bulan ini sampai 30 hari, berarti 3 hari lagi kita masuk hari Dzulhijjah. Dan ketika masuk awal Dzulhijjah, berarti sudah masuk ke dalam hadis, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut kecuali lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Dari jihad kalah. Kecuali orang yang jihad dengan harta dan jiwanya lalu dia gugur di medan pertempuran. Ini adalah maksud kata-kata hari-hari tersebut adalah bulan Dzulhijjah di hari 1 sampai 10. Bulan Dzulhijjah itu semuanya mulia, tapi yang paling mulia adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah hari yang termulia. Para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih mulia? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena kita tahu 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Tapi dibanding 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mana yang lebih mulia? Mulia 10 hari pertama Dzulhijjah atau mulia 10 terakhir bulan Ramadan? Di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, al-murad biha asyri dzulhijjah kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghair wahid min as-salaf wal khalaf, bahwa walayalin asyr, 10 hari pertama itu yaitu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan selain dari mereka dari para ulama salaf banyak yang mengatakan seperti itu. Seperti Ibnu Arabi mengatakan makna malam bisa dimaksudkan siang karena bahasa Arab luas pemakaiannya. Artinya ketika disebutkan walayalin asyar dan malam-malam 10 hari pertama atau malam-malam 10 hari, itu maksudnya kata Ibnu Arabi adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, besok 3 hari lagi masuk 10 hari pertama itu lebih afdal, lebih mulia daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan itu lebih afdal, lebih mulia daripada 10 hari
pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini tentunya para ulama terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal. Tapi yang bagus seperti dikatakan oleh para ulama digabung. Pendapat yang ketiga, menggabung antara dua pendapat tersebut, maka kata para ulama, kalau dilihat dari siang harinya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Tapi bila ditinjau dari waktu malamnya, maka Ramadan 10 terakhir lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena kalau dilihat dari malamnya Ramadan lebih afdal karena ada Lailatul Qadar. Maka dari segi malam, Lailatul Ramadan itu lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, layalil ashr al-akhir min Ramadan afdal min layali ashri Dzulhijjah wa ayyami ashri Dzulhijjati afdalu min ayyami ashri Ramadan. Dikatakan 10 hari terakhir Ramadan malamnya itu lebih afdal daripada malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari Ramadan terakhir dari waktu siang. Ini adalah pendapat penggabungan antara dua pendapat tadi. Jadi kesimpulannya, ada yang mengatakan Ramadan itu 10 terakhir Ramadan lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi pendapat yang kedua, 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari Ramadan terakhir. Tetapi yang paling bagus penggabungan dua pendapat. Kalau dari sisi atau dari segi malam, maka 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal. Tapi kalau dilihat dari siangnya, maka 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Itulah pendapat para ulama tentang afdal mana 10 hari pertama Dzulhijjah dan 10 hari terakhir Ramadan. Tentunya tema ini menunjukkan bahwa bulan Dzulhijjah terutama tanggal 1 sampai 10 itu merupakan bulan yang sangat istimewa. Sampai-sampai pembandingnya itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ini semua menunjukkan begitu besar kemuliaan daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, tentunya kita harus mencari ini bulan yang istimewa. Lalu apa kira-kira amalan yang dianjurkan? Amalan yang tepat untuk kita lakukan. Jangan sampai bulannya istimewa tapi amalannya tidak istimewa. Maka ini kurang tepat. Maka di sini kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu seperti dikatakan dari hadis Ibnu Abbas tadi, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha abu ilallah min hadhil ayyam." Qalu ya Rasulullah wala jihad, qala wala jihad illa rajulun faraja bi nafsi wa mali wa lam yarji dzalika syai'a. Tidak ada amalan yang lebih mulia yang dilakukan seorang hamba melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang jihad dengan harta dan jiwanya lalu gugur di medan pertempuran. Maka itu lebih baik daripada orang yang beramal soleh secara umum di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu timbul pertanyaan, amalan apa yang dianjurkan atau dicontohkan oleh Rasul untuk banyak kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Amalan apa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita lakukan di 10 terakhir bulan Dzulhijjah? Maka para ulama ketika melihat dari beberapa dalil yang ada, akhirnya mereka mengatakan ada beberapa amalan soleh yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan tentunya berbagai amal soleh secara umum. Yaitu jadikan bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan amal soleh. Boleh memperbanyak puasa sunnah, boleh memperbanyak zikir,
bersodako, dan sebagainya. Amal-amal soleh, perbanyak. Karena ini adalah bulan yang istimewa. Karena hadisnya tadi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Yaitu bahwa ahabul amal, yaitu sebaik-baik amal yang menjadi sebab orang itu dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amalan apa saja secara umum? Apa saja amal soleh? Mungkin yang ahli sodako, perbanyak sedekahnya. Yang biasa berzikir, perbanyak zikirnya. Yang biasa baca Quran, perbanyak lagi baca Quran. Amal-amal soleh tingkatkan. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, disebutkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, merupakan amalan yang akan menjadi sebab datangnya kecintaan Allah. Karena hadis tadi, amin ayyamin ala amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Yang kedua, selain melakukan amal soleh secara umum, yang kedua yaitu meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Jadi selain di satu sisi kita melakukan berbagai macam ibadah, di sisi lain kita tinggalkan berbagai macam kemaksiatan. Karena di bulan yang sangat istimewa, kalau kita gunakan untuk maksiat, alangkah ruginya kita. Maka amalan pertama, perbanyak amal soleh. Yang kedua, tinggalkan berbagai macam kemaksiatan. Yang ketiga, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, salah satu amalnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Berkata Humaidah binti Khalid radhiyallahu an, beliau mendengar dari istrinya, beberapa istri Rasul pernah mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzilhijjati wa yawma ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahr awwala tsnain min asyhari wal khamis. Kata Rasulullah, kata Hunaidah bin Khalid, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, eh, ya Rasulullah itu biasanya yasumu tis'a dzilhijjah. Biasanya Rasulullah itu puasa di tanggal ke-9 Dzulhijjah dan juga 10 hari Asyura dan juga 3 hari di setiap bulan serta puasa Senin dan Kamis. Nah, di situ disebutkan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan, atau ada yang menerjemahkan, yaitu di hari yang ke-9 Dzulhijjah. Di hadis ini dilewatkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lafaiful Ma'arif. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Khattab, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah selalu berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 9 hari. Dalam riwayat Umar, Hasan al-Basri, dan beberapa ulama atau tokoh ulama seperti Ibnu Sirin, Qatadah, mereka kalau masuk bulan Dzulhijjah, mereka puasanya itu bukan hanya tanggal 9, tetapi dari tanggal pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena memang kemuliaan Dzulhijjah ini bukan hanya tanggal 9, tapi juga dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Bahkan bagaimana mengkhususkan hari Tarwiyah dan Arafah? Ada juga. Kalau memang kita tidak bisa untuk puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, paling tidak ambillah di terakhirnya, tanggal 7, 8, 9. Kalau tidak bisa juga, tidak mengapa puasa tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 ini disebut puasa Tarwiyah. Karena tanggal 8 Dzulhijjah itu orang-orang yang berhaji sedang menuju ke Mina untuk mengambil hari Tarwiyah. Lalu puasa di hari ke-9, yaitu puasa Arafah. Karena saat itu kaum muslimin sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Ada sebuah hadis yang lemah. Rasulullah pernah mengatakan, saumu yaumil tarwiyati kafaratu sanatin. Saumu yaumil tarwiyah, puasa di hari Arafah, hari Tarwiyah, itu maksudnya tanggal 8 Dzulhijjah, kafaratu sanatin, menghapuskan dosa selama 1 tahun.
Wa saumu yaumi Arafah, dan puasa di hari Arafah kafaratu sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, ini walaupun hadisnya lemah di dalam segi sanadnya, tapi paling tidak hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih tadi, bahwa Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Hanya saja di hadis yang sahih tadi Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang lebih Allah cintai bagi orang yang beramal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu hadis secara umum. Ada hadis lemah yang menyebutkan Umar bin Khattab, Hasan Basri, dan yang lainnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi bagi kita mungkin yang kesibukan, mungkin tidak mampu untuk puasa banyak, paling tidak 7, 8, 9. Kalau nggak bisa juga, paling tidak 8, 9. Walaupun tentang pahala keistimewaan secara detail penyebutannya untuk tanggal 8 itu hadisnya tidak sahih. Tapi tetap untuk kita banyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau nggak bisa banyak, 9 hari, ambil 3 hari, 7, 8, 9. Kalau nggak bisa juga, ambil 2 hari, 8 dan 9. Kalau nggak bisa juga, maka cukuplah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa puasa 9 Dzulhijjah harus diusahakan, jangan ditinggalkan? Karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa 1 hari di hari Arafah atau di tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap, kata Rasulullah SAW, dapat menghapuskan dosa yang telah dilakukan dan dosa 1 tahun dosa yang belum dilakukan. Artinya orang yang puasa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Itu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Sedangkan puasa hari Asyura di bulan Muharram, aku berharap puasa itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Artinya ini hari-hari sangat mulia untuk kita isi dengan berpuasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk amalan yang dianjurkan secara khusus adalah puasa. Yaitu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tidak mampu, boleh ambil yang terakhir, 7, 8, 9. Nggak mampu 8, 9, nggak mampu 9. Hadis tentang puasa 1 hari di tanggal 9 itu sahih, sahih Muslim, yang dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Nah, ini merupakan amalan yang pertama untuk kita memperbanyak puasa. Lalu bagaimana bagi mereka yang berkorban? Karena ada hadis Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfari." Siapa yang ingin berkorban, lalu dia melihat bulan Dzulhijjah, maka hendaklah dia menahan, yaitu apa namanya, rambut dan juga kuku untuk tidak dipotong. Tentunya ini apa amalan yang kedua ya, maaf, ini amalan yang kedua setelah kita berpuasa. Yaitu amalan yang kedua adalah kalau kita berkorban tentunya, atau mungkin nanti masuk di dalam bab korban ini. Terus yang kedua, kita masuk dulu zikir. Jadi selain puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 7 sampai tanggal 9 atau 8, 9 atau 9 saja. Yang kedua adalah banyak berzikir. 10 hari pertama di hari apa? Bulan Dzulhijjah ini disuruh kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Ibnu Abbas, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashri." Wa dzkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah
fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang tertentu. Maksud hari-hari yang telah ditentukan atau hari-hari yang tertentu itu maksudnya apa? Adalah 10 hari pertama sampai ayam tasyrik, sampai tanggal 13. Itu ayam al-ashar, yaitu ayam ma'lumat, ayamul ashar. Ini tanggal 1 sampai 10 hari, bahkan ditambah lagi dengan 3 hari namanya ayamul tasyrik. Disuruh kita banyak berzikir. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ayamul ashar, ayamul ashar. Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik, dan ayyam ma'dudat itu termasuk ayam tasyrik, hari tasyrik. Jadi banyaklah berzikir kepada Allah terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Diperbanyak untuk kita berzikir kepada Allah. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila sufi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima wa kabbara Muhammad bin Ali khalfa an-nafilah. Dan beberapa sahabat seperti Abu Hurairah dan yang lainnya itu bahkan mereka terutama di hari tasyrik itu mereka bertakbir dan berzikir dan mengajak orang-orang pasar Madinah untuk bertakbir dan berzikir. Nah, berarti di sini riwayat Imam Bukhari bahwa amalan kedua selain kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka yang kedua adalah memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir. Nah, kita disuruh memperbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentunya nanti ditambah ayam tasyrik, yaitu mulai hari tasyrik. Amalan ketiga, selain kita disuruh memperbanyak puasa, kemudian memperbanyak zikir, yang ketiga tentunya kalau punya kemampuan rizki dan kesempatan bisa berhaji, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, berkurban. Ini juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT yang dilakukan hambanya di bulan Dzulhijjah. Bahkan eh, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu dengan keterbatasan harta yang dimilikinya, beliau tiap tahun berusaha untuk berkorban 2 ekor kambing. Dhaha Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini afranain. Nabi Muhammad itu berkorban dengan 2 ekor kambing. Dengan kambing yang warnanya bagus, lebih banyak putihnya, bertanduk, bahkan di riwayat yang lain azimain, besar. Nah, intinya amalan di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak puasa, terutama di tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang kedua adalah banyak berzikir. Yang ketiga adalah berkorban bagi yang memiliki rezeki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min ayyamin ahab ilallah min hadhil ayyam min hiraqatid dam." Tidak ada hari yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu musim Dzulhijjah, kecuali daripada hiraqatid dam, yaitu menumpahkan darah, maksudnya berkurban. Jadi berkurban ini merupakan amalan yang ketiga, yaitu yang pertama puasa, yang kedua zikrullah, yang ketiga adalah berkurban. Ini merupakan amalan yang luar biasa yang dianjurkan bila memiliki rezeki. Dan perlu diingat, bagi yang berkorban, idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatun yuridu an yudhiya fala ya'khudha ya'khudanna sya'ran wala yaklimanna dhufran. Hadis riwayat 5 Muslim. Bagi mereka yang berkorban, idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyah, apabila sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, lalu salah seorang di antara kalian mau berkorban, maka fala ya'khudanna sya'ran, maka jangan motong rambut, wala yaklimanna dhufran, dan juga jangan memotong kuku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, bagi orang yang berkorban dianjurkan untuk tidak memotong
kuku dan juga rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, itu merupakan amalan yang disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas berkaitan dengan amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dan sudah kita jelaskan itu amalan secara khusus, tetapi amalan yang umum semua amal soleh, puasa, kemudian berkurban dan juga berzikir kepada Allah itu secara khusus amalan yang dianjurkan, tetapi secara umum semua amal soleh kita. Bagi misalkan di antara kita ada yang suka sholat sunnah, maka di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dianjurkan memperbanyak sholatnya. Yang banyak baca Quran, diperbanyak baca Qurannya. Yang banyak berzikir, dibanyakkan zikirnya. Yang biasa sedekah, perbanyak sedekahnya. Di sisi lain, yang masih suka maksiat, berusaha untuk berhenti di bulan-bulan ini. Yang masih melanggar aturan Allah, berusaha untuk menghentikan apa yang dilakukan itu, karena bulan ini merupakan bulan soleh. Bulan ini merupakan bulan baik yang bila orang melakukannya menjadi sebab orang dicintai oleh Allah. Dikhawatirkan kata para ulama, orang yang bermaksiat di bulan ini dikhawatirkan seperti kalau dia melakukan amal soleh dilipat gandakan, khawatir kalau dia maksiat jangan sampai dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka hendaklah kita menjaga bulan Dzulhijjah yang insya Allah beberapa hari lagi akan datang kepada kita dan difahami atau dimengerti dan harus nempel di benak kita. Orang yang beramal di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya dan akan menjadi sebab dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis, "Ma min ayyamin al amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhihi al ayyam." Ini merupakan hal-hal yang perlu diingat dan perlu diingatkan. Semoga Allah jadikan bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan yang penuh berkah untuk kita. Bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan pembuka segala kesulitan kita. Bulan Dzulhijjah ini insya Allah kita dapat mengisinya dengan berbagai macam amal soleh. Dan semoga dengan keberkahan amal-amal soleh yang kita lakukan, Allah mencintai kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu uh, maaf sesi pertama yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kalau masih ada waktu, kami serahkan kepada Ustaz Yudi. Terima Allah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, kita masuk ke sesi kedua. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan Ustaz dari Bapak Abdurrahman. Ustaz, mohon izin bertanya, kalau hari Idul Adha di Arab, maksudnya di Arab Saudi, itu 10 Zulhijjah, lebih dulu dari di Indonesia, masih tanggal 9, bagaimana puasa Arafah di Indonesia? Jazakallah khair. Itu dulu Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Baik, membuka. Iya, memang kalau dilihat dari penjelasan para ulama, maka setiap negeri pendapat yang kuat itu ada ru'yah masing-masing. Walaupun ada yang mengatakan begini, kalau Ramadan ru'yah masing-masing. Tapi kalau haji atau amalan di musim haji, ikutin ru'yah Mekah karena kita patokannya Mekah. Nah ini tentunya pendapat yang ada di sebagian ulama, tetapi pendapat jumhur ulama setiap negara memiliki ru'yah masing-masing. Artinya begini, ketika misalkan ya, kita juga di sini belum tahu kapan wukufnya di Padang Arafah itu tanggal berapa. Kan wukuf itu tanggal 9. Tanggal 9 itu jatuhnya kapan belum diketahui. Karena di sini juga pakai ru'yah, jadi tidak pakai hisab. Jadi untuk menentukan wukuf di tanggal berapa ditunggu nanti kita biasanya melihat
pengumuman pemerintah di maghrib. Nanti di waktu sore kelihatan. Ternyata sekarang sudah masuk 1 Dzulhijjah, berarti 9 hari ke depan wukuf, gitu kan. Tapi sekarang nih masih tanggal 27 Dzulhijjah, jadi belum diketahui kapan nih bulan Dzulhijjah ini. Sekarang masih Dzulqa'dah, 27 Dzulqa'dah, jadi belum ketahuan. Jadi ketika di sini misalkan wukufnya hari Sabtu misalkan, apakah kita yang di Indonesia ini harus puasanya itu hari Sabtu, padahal hitungan Dzulhijjahnya jatuhnya hari Jumat gitu. Misalkan, apakah harus ngikutin 9 Saudi Dzulhijjah saat orang wukuf atau ngikutin tanggal kita sendiri? Maka jumhur ulama mengatakan ru'yah masing-masing. Jadi pendapat ini pendapat jumhur. Misalkan begini, ru'yah Idul Fitri Idul Adha itu tetap menggunakan ru'yah. Penentu Idul Fitri, penentu Idul Adha sama lewat ru'yah. Masing-masing. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i, jumhur ulama itu dipegang seperti itu. Nah, ini tentunya apa pendapat yang terbanyak ya. Tapi ada juga yang mengatakan ru'yah Idul Fitri dan Idul Adha mengikuti Arab Saudi. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi pendapat wallahu alam jumhur, pendapat Syafi'i dan jumhur ulama bahwa tanggal 9 Dzulhijjah mengikuti ru'yah masing-masing, bukan mengikuti Timur Tengah. Kenapa? Karena memang sekali lagi kata para ulama, kalau tanggal Dzulhijjahnya atau puasa Arafahnya mengikuti orang wukuf di Arafah, mungkin saat ini memungkinkan dengan kita lihat ada internet, kita ada mungkin teman-teman kita tolong telepon, kapan wukufnya nanti ketahuan. Sehingga, oh Pak, hari ini wukuf nih di Madinah, di Mekah, wukufnya itu insya Allah hari Sabtu. Terus yang di sana, oh berarti hari Sabtu, langsung puasa. Pas kita wukuf berbarengan. Mungkin saat sekarang bisa itu terjadi. Tapi kan agama bukan lahir baru sekarang. Tapi sudah 1.400 tahun yang lalu agama itu ada. Kira-kira kalau 1.400 tahun yang lalu, itu 1.400 tahun yang lalu, apa mungkin ketika mengetahui wukuf di Arafah, sementara orang kita di Indonesia. Sementara zaman dulu kan belum ada telepon, belum ada internet, belum ada video call, atau mungkin live itu tidak ada. Jadi ketika patokan agama zaman dulu semua berdasarkan ikut ru'yah Saudi, itu akan mengalami kesulitan dan tidak mungkin. Indonesia tidak akan pernah tahu ru'yahnya atau wukufnya kapan di masa itu. Kalau di masa sekarang kita bisa tahu karena ada internet dan sebagainya ini. Tapi agama itu bukan lahir sekarang, tapi lahir ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau pendapat yang mengatakan harus ikut Saudi, bisa tidak dibayangkan orang-orang dulu itu bagaimana mereka mau puasa Arafah sementara mereka tidak tahu, tidak ada info karena tidak ada internet atau kecanggihan seperti sekarang. Atau mungkin bahasa kita tiba-tiba satelit semuanya mati di atas muka bumi. Sehingga kita tidak bisa berhubungan dengan Timur Tengah. Apakah kita nggak puasa Arafah? Karena kita tidak tahu Arafahnya kapan, karena putus hubungan. Tidak, karena kita beragama itu berdasarkan ru'yah masing-masing. Sehingga internet seluruh dunia mati sekalipun, tetap saja kita tahu kapan kita harus puasa. Tanggal 9 Dzulhijjah. Dengan ru'yah kita. Jadi tidak ada ngefek dengan negeri lain. Itu pendapat yang terbanyak. Tetapi sekali lagi, pendapat tentang ini ada 3 sebenarnya. Ada 3, yaitu ada yang mengatakan pertama Idul Fitri masing-masing Idul Adha harus ikut Saudi. Pendapat yang kedua, Idul Adha dan Idul Fitri ikut Saudi. Pendapat yang ketiga, jumhur terbanyak Imam Syafi'i diantaranya enggak. Setiap negeri punya ru'yah masing-masing dan tidak terpengaruh dengan ru'yah negeri lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kapan puasanya ikuti ru'yah atau perhitungan hijriyah di negeri kita sendiri.
Tidak perlu kita menunggu atau melihat ru'yah dari negeri Timur Tengah ini. Wallahu alam, itu pendapat yang terbaik. Tapi nanti kalau ada satu yang bilang enggak harus ikutin Saudi, itu ada. Tapi nanti akan mengalami kesulitan mendapat itu bagaimana dengan zaman dulu sebelum ada internet. Atau ketika tidak ada IT, tidak ada satelit, mati semua. Bagaimana kita melakukan amal sementara kita tidak tahu info-info dari Timur Tengah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Ustaz. Eh, Baik, mungkin masih ada waktu. Kami silakan pada jamaah apabila mau menanyakan langsung. Bapak Sidik, silakan Pak Sidik. Iya, baik. Terima kasih Mas Yudi. Izin Ustadz Afwan, jaga atas materi disampaikan. Mungkin izin menanyakan satu hal Ustadz terkait dengan kita berkurban tapi mengatasnamakan bagi mayit Ustadz orang yang sudah meninggal Ustadz. Jadi itu didasarkan bukan karena nazar. Jadi orang yang meninggal itu tidak punya nazar, tapi kita pada suatu waktu pernah bermimpi gitu kan terhadap orang yang meninggal tersebut dan kita berpikir apakah mungkin orang yang meninggal itu perlu amalan gitu ya dari kita yang masih hidup sehingga bisa membantu meringankan gitu ya eh, hisab dia di akhirat nanti gitu. Jadi bagaimana ketika kita berkurban tapi mengatasnamakan untuk orang yang meninggal Ustaz. Mungkin untuk Ustaz pertanyaan Ustaz, jaga Ustaz. Iya, berkorban untuk orang yang setelah wafat atau telah meninggal, sepakat seluruh ulama bahwa bila ada nadar atau wasiat dari orang yang wafat, maka hukumnya wajib. Nah, bukan hanya boleh tapi wajib. Misalkan orang tuanya nadar, saya bernadar untuk ini. Ternyata uang itu dapat. Tapi ternyata dia meninggal belum melaksanakan itu. Anaknya hendaklah mengambil uangnya dan dikeluarkan untuk nadar orang tua. Atau si orang tua itu berwasiat, nanti kalau kamu punya uang, tolong nah belikan kambing untuk nama ibu untuk kurban. Nah itu jadi wasiat, maka itu seorang anak jelas untuk melakukan itu dan tidak ada perbedaan di antara ulama berkaitan dengan wasiat atau nadar itu. Yang menjadi perbedaan itu ketika tidak ada wasiat atau tidak ada nadar. Tiba-tiba saya punya rezeki, lalu saya membeli seekor kambing, saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Atau siapalah yang sudah meninggal kita untuk dia. Boleh apa tidak? Pendapat yang pertama, menurut mazhab Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'iyah tidak sah. Artinya itu binatang yang disembelih walaupun diniatkan kurban, sebenarnya tidak jatuh kurban, tapi jatuhnya pahala sedekah. Artinya bukan dosa ya. Karena ada yang mengatakan itu tidak sah dan dosa. Tidak ada kata dosa untuk berkorban. Jadi kita lihat untuk orang sudah meninggal nggak dapat pahala korban kata Madhab Syafi'i, tapi menjadi pahala sodakoh biasa. Dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dia bilang tidak bisa kecuali dengan si izinnya. Artinya si izin orang yang diminta korban. Misalkan begini. Kalau sudah meninggal berarti kan nggak bisa minta izin. Berarti tidak perlu karena tidak ada. Tapi kalau masih ada, saya boleh itu. Pak, Bapak nggak usah beli kambing ya. Saya beli kambing untuk Bapak nih. Saya minta izin. Boleh nggak saya berkorban untuk Bapak? Boleh. Maka kita korban. Tapi kalau kita diem-diem sama. Nggak dapat izin itu. Sama seperti orang meninggal. Orang meninggal kan sudah meninggal. Ya nggak bisa dapat izin. Maka tidak sah berkorban tapi jatuhnya sedekah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sementara mazhab Malikiyah makruh. Artinya tetap jatuh korban tapi kurang bagus. Makruh lebih baik diberikan kepada orang yang masih hidup daripada berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi sah, tapi makruh kurang bagus. Tapi menurut jumhur, yaitu menurut mazhab Hambali dan Hanafi, dan jumhur ulama diperbolehkan walaupun tanpa nazar, tanpa wasiat. Kenapa? Karena yang pertama ini berpegang dengan hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Anna Rasulullah SAW kana idza arada an yudhiya ishtara kabshaini azimaini saminaini akranaini amlahaini mawju'aini fadzabaha ahaduhuma an ummati liman syahida billahi bitauhid wa syahida bil balak wa dzabaha al-akhar an Muhammad wa an ali Muhammad. Itu kata Abu Hurairah, Rasulullah itu kalau
kurban, dia itu membeli kambing yang sangat besar, gemuk, kemudian bertanduk, warnanya bagus, dan dua kabsyain, 2 ekor kibas Rasulullah beli. Satu dia sembelih untuk umatnya yang bertauhid kepada Allah. Satu untuk diri dan keluarganya. Berarti Rasulullah berkorban untuk orang lain tanpa minta wasiat dari mereka dan seterusnya. Baik dia tidak disebutkan an ummatihi di situ, Rasulullah berkorban untuk umatnya. Ini umatnya ada yang hidup, ada yang sudah meninggal. Tapi Rasulullah berkorban untuk mereka yang meninggal dan yang hidup untuk umat yang bertauhid. Berarti sifatnya umum. Berarti di situ kata jumhur seperti madhab Hanafi dan Hambali mengatakan, oh berarti di sini boleh berkorban untuk yang sudah meninggal tanpa mereka tahu. Terus yang kedua tadi, apalagi orang tua kepada anak kepada orang tua sebagai birrul walidain, maka itu adalah beramal bersedekah untuk orang tua. Ditambah tadi kalau ada kasus mimpi apalagi diperlihatkan, dia ingin sekali karena ya maaf ya orang tua yang muslimah secara bisa kita pastikan lah walaupun dia tidak bicara pasti dia ingin berkorban, pasti dia ingin apa bersedekah. Kalau dia punya rezeki dulu pasti dia beli dan ada keinginan tapi tidak diungkapkan, tapi tidak diwasiatkan kepada putranya. Ketika kita berkorban, kata jumhur seperti Hanafi, Hambali, dan yang kebanyakan ulama mengatakan sah walaupun tanpa wasiat. Jadi kalau yang wasiat menurut Imam Syafi'i tidak sah jatuhnya sodakoh. Menurut Imam Malik makruh, menurut jumhur ini artinya lebih. Kalau ini kan Syafi'i, Malik sendiri-sendiri. Tapi kalau Hanafi, Hambali dan yang lainnya sah walaupun tanpa wasiat dan pahala kurban tetap sampai kepada orang yang diniatkan tadi. Apalagi saudara sini tadi ada mimpi lagi, mimpi kayaknya ibunya pengen, orang tuanya ingin, wah itu karena maaf ya kalau kita tidur itu kan nanti kalau kita bahas roh itu kan akan bertemu dengan alam roh, maka bisa saja pertemuan roh kita dengan orang tua kita itu menjadi sebuah pesan, dan itu kan mungkin nanti ada cerita yang menarik itu di zaman Khalid bin Walid. Nah, ini cerita sahabat, tapi ini bisa terjadi juga karena bukan khusus untuk sahabat. Waktu itu terjadi peperangan yang memimpin Khalid bin Walid. Di salah satu peperangan itu ada seorang sahabat yang gugur. Tiba-tiba Khalid bin Walid bermimpi. Bermimpi sahabat yang gugur itu. Lalu sahabat itu berkata, wahai Khalid bin Walid, saya waktu gugur meninggal, itu saya punya baju perang. Baju perang itu diambil sama salah satu pasukan muslim. Dia sembunyikan di bawah pelana kudanya. Dan orang itu berada di tenda yang paling pojok, kudanya ada di belakang tendanya. Tolong ambilkan pelanaku itu dan kau jual, lalu bayarlah kepada fulan. Saya punya utang sekian. Terbangun Khalid bin Walid. Langsung Khalid bin Walid mencari itu tenda yang ditunjukkan sama orang yang sudah meninggal. Pas ketemu tenda itu, dicari dari belakang tenda ada seekor kuda. Dipanggil lah, siapa pemilik kuda? Saya, seseorang maju. Coba engkau buka pelana kudamu. Benar, pas dibuka pelana kudanya ternyata ada baju perang. Ini punya siapa? Punya si mayit fulan yang kau ambil. Iya. Akhirnya dibawa sama Khalid bin Walid lalu dijual dan dipanggil orang yang disebutkan nama yang bahwa dia itu berhutang sama dia si almarhum ini berhutang sama orang itu. Apakah betul si fulan hutang dengan kamu sekian? Iya. Apakah betul dia dibayar sampai selesai? Ini menunjukkan mimpi itu bisa terjadi seperti itu. Ya, kalau kita bicara mimpi bukan hanya sahabat, bahkan ya mah cerita Fir'aun saja benar mimpinya. Ketika Fir'aun mimpi melihat keluar api dari Baitul Maqdis, lalu api itu berjalan masuk ke Mesir, lalu membakar rumah-rumah orang dari kaum Bani Fir'aun, kebakar. Setelah tersadar, Fir'aun itu nanya, api itu membakar orang-orang Fir'aun, tapi tidak membakar rumah-rumah Bani Israel. Setelah terbangun, dipanggil tuh pentakwil mimpi. Apa yang maksudnya? Apa kata pentakwil mimpi? Akan lahir dari Bani Israel laki-laki yang akan merusak dan menghancurkan kerajaanmu. Artinya
Mimpi kafir aja bisa benar gitu. Jadi ada mimpi-mimpi itu yang bisa jadi pesan, bisa menjadi apa, jelas ya, seperti mimpinya orang yang dipenjara di zaman Nabi Yusuf. Itu kan ceritanya benar. Nah, jadi ketika kita mimpi seperti itu bisa menjadi syarat. Jangan kita maaf, ru'ya yang baik itu jangan dianggap sesuatu yang bunga mimpi yang tidak ada arti. Bisa punya arti. Ada mimpi yang tidak punya arti, tapi ada mimpi yang punya arti. Apalagi maaf, mimpinya mengandung kebaikan, minta sama orang tua, minta doakan, minta sodako untuk dirinya. Kalau punya rezeki berkorbanlah untuk ibu. Nah, itu tentunya sesuatu yang menurut Allah alam, menurut saya, kalau kita punya rezeki usahakan untuk itu, jangan sampai tidak melakukan itu. Itu merupakan apa, dan ditambah lagi pendapat jumhur membolehkan, tidak ada satupun yang mengatakan haram, hanya saja Syafi'iyah mengatakan jatuhnya sedekah, Imam Malik makruh, sementara jumhur boleh. Alhamdulillah, berarti kita maaf, satu kaidah ya dari Imam Syaukani atau dan juga Imam Suyuti, segala sesuatu yang ada perbedaan di antara empat madhab tidak boleh diingkari dan tidak boleh dibid'ahkan. Nah, hanya saja mungkin kecenderungan hati saya ikut yang mana, itu aja boleh. Tapi kalau saya cenderung berkorban boleh untuk yang meninggal, maka saya juga tidak boleh menyalahkan yang tidak berkorban karena berpegang dengan salah satu madhab. Begitu juga yang tidak melakukan tidak boleh menyalahkan yang melakukan. Karena memang kata Imam Suyuti, selama permasalahan itu ada di antara empat madhab perbedaan, jangan engkau membedakan atau menyalahkan atau mengingkari salah satu empat madhab tadi. Ambil yang kau yakini yang lebih kuat dan jangan kau permasalahkan orang yang mengambil berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas penjelasannya Ustadz. Oke, jazakallah Ustaz. Mungkin kepada sahabat jemaah masih ada pertanyaan, silakan. Atau mungkin terakhir Ustaz, dari saya Ustaz, izin Ustaz sebagai penutup Ustaz. Saya mau menanyakan terkait dengan puasa tadi Ustaz, puasa 9 hari ya di bulan Zulhijjah ya, di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah itu kan eh, kalau di puasa sunnah itu kan kalau kita melakukan safar itu kan afdolnya dibatalkan Ustaz ya. Nah ini kalau yang 9 hari di awal bulan Zulhijjah ini gimana Ustaz? Ini afdolnya Ustaz kalau kita melakukan safar Ustaz, di 9 hari ini Ustaz. Masih Ustaz, itu aja Ustaz. Iya, justru ini berbeda nih dengan Ramadan ya. Kalau Ramadan kan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, apabila kamu di dalam perjalanan atau sakit, maka kodolah di hari lain. Itu untuk puasa Ramadan. Tetapi kalau untuk puasa Arafah terutama ya tanggal 9 Dzulhijjah itu yang menghapuskan sanaten 2 tahun itu, jumhur ulama mengatakan malah kalau mampu bertahan, bertahanlah, jangan dibatalkan. Kenapa? Karena Ramadan itu bisa dikodok, tapi 9 Dzulhijjah tidak bisa dikodok. Maka sayang untuk dibatalkan. Jumhur mengatakan kalau orang itu kuat, kita kuat, usahakan jangan dibatalkan puasa sunnah, terutama di hari yang ke-9 itu, puasa Arafah itu. Kenapa? Sekali lagi kata jumhur, karena tidak bisa dikodok. Kalau kau lewat, lewatlah. Berbeda dengan kodok Ramadan, masih bisa dikodok. Maka ini jangan. Terus yang kedua juga, bahwa ketika kita puasa itu, puasa yang ketika ditanya afdol mana puasa Ramadan dengan 9 Dzulhijjah, kalau satuan 9 Dzulhijjah itu paling mulia. Bahkan Ramadan itu kalah. Ramadan itu mulia ketika gabungan 1 bulan. Tapi kalau satu ya satu lawan satu gitu ya. Arafah itu lebih afdol daripada Ramadan. Kenapa? Karena Arafah ini menghapuskan dosa 2 tahun. Asyura kan 1 tahun, ini 2 tahun. Asanatul ladzi qablah wasanatul ladzi ba'da, 1 tahun sebelum dan setelahnya. Ini tidak ada hari yang lebih mulia daripada Arafah. Maka sayang sekali untuk membatalkannya walaupun dalam keadaan safar. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 8 itu kan umum. Masih diperbolehkan lah untuk dibatalkan
apalagi mungkin berat, tapi kalau 9 itu diusahakan untuk tidak dibatalkan sama sekali, karena sangat-sangat mulia dan tidak bisa diqadha. Bahkan ya maaf, puasa Arafah seandainya jatuh tanggal Jumat misalkan, tetap puasa. Walaupun Jumat katanya tidak boleh puasa berdasarkan hadis kalau sendirian, tapi ketika jatuh di bulan Dzulhijjah atau di tanggal 9 Dzulhijjah, maka Jumat tetap hilang larangan itu. Inilah kemuliaan bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi usahakan jangan dibatalkan kalau untuk 9 Dzulhijjahnya walaupun safar. Usahakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 13.36, sudah melebihi 6 menit dari waktu yang dijabarkan. Baik, baik mungkin kita bisa udah waktunya kita tutup kajian ini. Namun sebelum kajian ini tutup, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan dimohon kepada Ustaz untuk dapat membantu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustaz. Baik, kita tutup majelis rutin yang kita lakukan di Selasa ini. Semoga pertemuan ini, majelis ini menjadi pertemuan yang penuh rahmah, pertemuan yang penuh berkah, dan insya Allah dengan sebab kemuliaan majelis yang mulia ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la asiran illa yassartahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اجعل موتاهم شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya serahkan kepada Ustaz Yudi. Silakan. Sekali lagi jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Asgar. Baik, izin kami tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah pada Ustaz. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih.